selamat datang di Property Inside Out. Di sini kita akan membahas seluk-beluk properti, bisa tentang eksterior rumah, interior rumah, pokoknya apapun yang berhubungan dengan properti luar dalam dan juga tren terkini yang pastinya bisa menjadi inspirasi kita semua. Bicara soal tanaman, di Property Inside kali ini kita akan membahas tentang Beautify Your Garden. Ayo sama siapa? Oh iya, teman saya yang satu ini memang agak unik nih. Mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau dia ini seorang travel blogger yang punya ciri khas yaitu selalu bersarung. Nah, dia selain suka traveling, dia hobi banget mengkoleksi tanaman hias. Yuk! Hai Sarah. Hey, aduh gila, ini cantik-cantik banget. Cakep ya? Ya bang dulu dah. Terus dia yang ginu-ginu itu loh. Subur. Dijual-jualin. Yes, Jadi aduh. harus ginu. Nah, kan sering banget traveling kan dulu kan. Travel blogger gitu kan. Iya, dulu. Nah, terus kalau misalnya lagi jalan gitu, nyempet-nyempetin nggak sih cari tanaman khas lokal, daerah setempat gitu? Jadi dulu nggak ada kepikiran sama sekali. Dulu malah enggak sama dulu sekali ya udah cuman lihat ya udah hijau, semuanya hijau bagus gitu, lush gitu. Nggak pernah yang sampai kayak ngeliat, oh pengen nih bawa pulang, karena nggak ada ketertarikan. Berarti dulu tuh sama sekali emang nggak suka? Oh iya? Dan sekarang tiba-tiba dalam hitungan berapa bulan nggak sampai sekarang boom gitu ya? Langsung begitu. Oke, nah aku tuh butuh tanaman untuk di dalam rumah. Yang paling gampang apa kira-kira rekomendasinya? Yang ini nih, sepatu film. Sepatu film? Ya, Aduh, Maulana something lah. Oh, ini nggak ribet ya? Sangat-sangat nggak ribet, dia toleransinya sama cahaya, sama air oke banget. Dan dia kalau misalnya aus, dia ngasih kode. Kode, lucu banget, gimana caranya? Dia akan daunnya melehoy turun ke bawah, letoy. Nah tapi aman, pas disiram 15 menit, 20 menit dia bisa. Secepat itu? Secepat itu. Oh. Jadi dia sangat-sangat aman, nggak neko-neko. Oke, nah gue suka nih kalau penuh dengan toleransi kayak gini. Betul. Nah terus kalau untuk di luar rumah, sebenarnya lebih gampang yang mana? Nah, kalau di luar rumah tuh gue nggak rekomen untuk tanaman hias. Oh gitu, kenapa? Lebih ke tanaman yang untuk di taman. Karena itu tanaman hias itu kalau misalnya ke expose matahari terlalu kencang, dia bisa gosong, bisa mati karena tidak sekuat tanaman-tanaman yang buat di taman. Nah kalau tanaman yang buat di taman, jadi apa dong? Ada karet kebo, tuh yang karet ada tunas-tunasnya tuh yang oren-oren. Oh yang itu? Yes, oh, ada ketapang biola, dia juga kuat. Ketapang biola itu yang? Nih, yang hijau di sebelahnya. Oh itu? Ya. Oke. Dia cantik juga sih ya? Bener, dia toleransinya sama matahari kuat. Sama itu juga, monstera yang hijau. Jadi bukan yang variegata, monstera hijau. Jadi mau kena matahari, boleh. Mau kena hujan, geledek, boleh. Apa aman dia ya? Ya, betul. Nah Sobat Iwa, saya yakin nih pasti di masa-masa pandemi gini pasti banyak yang work from home, ya kan? Dan pastinya punya banyak sekali waktu di rumah untuk bisa melanjutkan hobi seperti merawat tanaman dan berkebun. Makanya nggak heran kalau sekarang itu tanaman hias jadi booming dan harganya juga meroket. Contohnya seperti yang ini nih, UPI. Harga per daunnya bisa sampai 24 juta. Ini ada 14 daun. Kebayang nggak sih berapa harganya satu pot ini? Yang ini namanya Spiritus Sancti. Cuma beberapa daun harganya sampai 100 juta. Konon katanya hanya dimiliki oleh kolektor. Nah, kalau yang bolong-bolong ini namanya Monstera obliqua. Di pasaran harganya juga lumayan mahal loh. Yeay. Ini dia tanamannya udah sehat. Akhirnya numbuh juga. Jadi Sobat Iwa, tadinya ini ada 7 helai. Tiba-tiba mati dong. Sula apa. Padahal aku udah rajin nyiram, tapi untung sekarang udah numbuh lagi nih ya. Nah, tapi nanti perawatannya gimana? Gampang kalau misalkan tanaman tuh tinggal disiram, tapi jangan tiap hari. Oh, jangan tiap hari? Terutama yang di pot. Jadi tanaman itu sebenarnya tuh lebih baik kekurangan air daripada kelebihan air. Karena nggak jadi kuning-kuning tuh. Nah, kalau misalkan kekurangan air, dia bisa sehat. Tapi kalau kebanyakan air,
akarnya busuk, itu yang bahaya. Ini dia kasusnya, kenapa dari 7 daun rontok. Iya, kemarin karena gue baru punya, jadi setiap hari dong. Asik. Nah itu kesalahannya, Iya, tapi iya. nggak, sekarang udah sehat. Kesalahan kebanyakan newbie begitu tuh ya. Nih Sok, ini tuh apa aja sih isinya nih si metan ini? Jadi ada pakis cacah, ada si apa nih namanya pine bark, ada perlite, ada pokoknya macam-macam. Gue bikin tuh menyerupai habitat aslinya, which is kayak di hutan-hutan gitu dah. Oh, jadi emang. Nah, terus kok bisa kepikiran sih bikin serum gitu loh? Jadi awalnya itu mau sok-sokan zero waste living, jadi memaksimalkan sampah-sampah dapur kan. Karena kan habis masak kadang tuh dibuang doang. Sedangkan gara-gara corona nggak ada kerjaan, centil dah. Bikin dah tuh kompos. Eksperimen gitu ya. Eksperimen, lihat dari YouTube, googling gitu. Terus emang anaknya juga suka eksperimen dan ngeliat kayak, wow ini sebenarnya pupuk cair kan itu. Berhasil di tanaman gitu. Itu awalnya yang lo jadi kelinci percobaan tanaman yang mana? Ada di nursery di belakang. Apa tipe? Anthurium. Anthurium. Nih yang kayak gini nih. Anthurium Jemalan. Okay. Di situ. Itu gue waktu itu beli 5, yang satu gue pakai, yang satu enggak, yang satu thriving banget, yang satu kayak segitu-segitu aja. Setelah berapa kali uji coba tuh? Ada 4 kalian. Jadi pertama pas buat banyak belatung yang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman setelah gue coba dan lihat saran dari si A, si B dari YouTube gitu, sekarang udah minim belatung. Keren banget sih, pandemi malah produktif, sedangkan Yeah. gue pandemi produktif Sama nih juga. gitu. Nah, Sok, ini kan kebanyakan nih orang karena lagi booming, bahkan kayak selebriti gitu ya, Ya. pada heboh deh beli tanaman gitu. ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti si pandemi ini udah berakhir, sayang juga kan tanamannya, diapain Bener. dong, gimana tuh? Jual ke saya. Oh. Nggak, tapi emang benar. Jadi emang nggak cuman. Tapi kan cuma sesaat kan sayang Yes, ya. itu yang gue lihat kayak sebelumnya kan gue traveler ya, suka keliling-keliling Yes. tuh. Temen-temen gue juga yang traveler yang sekarang nggak bisa keliling-keliling, mereka juga mulai beli-beli tanaman, mulai ini. Gue sampai waktu itu ke beberapa teman dekat ngomong ke mereka, lu kalau misalnya udah jalan-jalan lagi, please jual ke gue tanamannya dengan harga yang masuk di akal gitu. Oh, lo jadi menampung gitu ya? Betul, jadi daripada tuh tanamannya mati, nggak keurus kan gitu, terus ya udah gue bilang jual ke gue akan beli gitu. Gue juga bukannya gue nggak akan jalan-jalan, cuman di sini kan udah banyak bantu lah ya. tukang taman gitu. Tapi kalau misalnya mereka tetap masih mau ngerawat, nah mungkin ada tipsnya kali gimana caranya Jadi, supaya mereka bisa bener, tetap ini. Ganti media tanamnya sama yang poros tapi lembab. Poros Tapi lembab. Oke. Jadi ini contoh nih kayak gini, ini. si mantui ini. Si metan mantu ini bisa dipakai, lu siram hari Senin gitu. Untuk seminggu it's okay. Oh ya? Kelembabannya masih ada gitu. Jadi dia nggak terlalu becek, dia nggak terlalu kering, which is itu yang dibutuhkan sama tanaman. Jadi lu pakai, lu siram, terus lu pergi seminggu, it's fine. Tapi bukannya tiap tanaman tuh beda-beda ya? Banyak yang maunya ini BM kan, ada jenis-jenis tanaman yang BM gitu. Jadi ya metan mantui bisa Oh iya, mengatasi segalanya. luar biasa. Mantui ya. Gitu. Nggak, tapi ya itu tinggal kita atur penempatannya sih. Jadi kalau misalnya emang mau, entah kenapa menurut gue tanaman hias itu paling oke tuh ditaruh di tempat yang sirkulasinya bagus sama tidak terlalu panas. Jadi contoh ini kayak di sini nih. Iya, walaupun dia ada direct, tapi ada ininya ya, jadi nggak pakai terlalu. paranet, jadi sinar matahari nggak langsung kena dia gitu. Itu yang kunci kalau menurut gue untuk tanaman hias tuh, mereka butuh matahari tapi tidak direct dan tidak panas banget. Nah ini kan kayak aku nih newbie nih ya. Pagi-pagi Pagi-pagi keluarin tanaman. Salah, malam-malam keluarin tanaman. Salah ya? Enggak. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jadi mau pagi, mau malam, cuman yang namanya tanaman hias itu mereka suka matahari pagi. Oh pagi, ya matahari pagi yang udah paling bagus ya. Paling juara. Sampai jam berapa sih kalau misalnya untuk yang indoor plant? Kalau indoor plant, gue saranin dari matahari pagi dari jam 7 sampai jam setengah 9 atau jam 9. Karena kan ada yang panas banget tuh. Iya. Itu udah boleh masukin. Oh, oke. Gitu. Nah, terus Sok, gimana caranya supaya dapetin serumnya tuh? Pasti Sobat Iwa juga pengen tahu gimana caranya. So, denger-denger susah banget.
Iya, peminatnya banyak dan dikarenakan kita masih home industry ya, jadi masih terbatas gitu. Jadi cara dapetinnya tuh kalau misalkan di online itu bisa lewat Tokopedia. Oke. Di official store-nya No Brand Plan. Tapi itu nggak selalu ada kan? Jadi Nggak ada selalu waktu-waktunya gitu Ada ya? waktu-waktunya. Maya, follow IG saya. Asik. Jadi emang harus follow Instagram yang bener sih. Karena semua informasinya ada di situ. Betul ya kan? kan? Dan kita, No Brand Plan nggak punya sosial media sendiri. Jadi itu benar-benar pure dari gua sama Primus gitu. Jadi sosial media masing-masing gitu. Terus yang kedua, offline store kita ada 2. So far sekarang ada di Park 5 di Cilandak, sama di Subhouse di Pangpol. Yang di Polim itu ya? Ya, Panglima Polim. Nah kalau yang di offline itu selalu ada barangnya? Selalu ada limited. Oh. Gitu. Jadi kayaknya sehari itu kita cuma lepas 100 sampai 150. Dan itu sold out ya? Selalu sold out. Luar biasa. Udah gitu kita limitin. Satu orang cuma boleh 1 botol. 1 botol? Karena banyak pengepul. Masa sih? Iya, jadi waktu itu ada yang beli berapa gitu deh. Jadi nggak tahu ya. Kadang kalau misalnya menurut gue beli terus dijual lebih mahal nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya 150 karena kita harga serumnya itu 59.000. Harganya 59? 59. Kalau berapa mili itu? 60. 60. Terus kalau misalkan offline 75. Dijual 130, 150 oke lah. Ini ada yang jual sampai 400.000. Serius? Gitu Gila ya. Karena awalnya pas online kita bisa jual berapapun. Tapi karena pengepulnya gila, jadi ya udah kita keluarin kebijakan. Gila bener. Nah itu tadi berapa mili? 60. 60 mili itu bisa untuk berapa kali pakai sih? Ya, kalau misalnya tanaman sebanyak ini habis ya. tergantung tanamannya gitu. Dan itu hanya beberapa tetes aja Hanya sebenarnya? 10 tetes untuk 1 liter. 10 tetes Untuk 1 liter air. Tapi bisa juga mau cara sultan, tapi boros, itu langsung ditetesin di tanamannya. Nah, setiap hari? Nggak tiap hari, seminggu sekali aja. Oh, seminggu sekali? Seminggu sekali. Di spot yang sama atau beda-beda? Boleh, pokoknya di media tanamnya. Oh, di medianya, bukan di batangnya? Bukan. Jadi sebenarnya ya itu salah satu kesalahan orang. Karena kan ini si plant growth serum atau pupuk atau apapun itu sebenarnya kan buat akar. Kadang tuh orang mikirnya semprot ke daun gitu. Enggak, karena kan yang buat akar numbuh tuh itu di media tanam di akar-akarnya. Jadi kalau gue nyemprot sebaiknya di ininya kali Di ya? dalamnya langsung. Berarti itu Sobat Iwa kenapa tanaman saya kuning semua. Salah ternyata. Betul. Iya. Ya, selesai sudah kunjungan saya ke nurserynya Asoka Remaja. Pasti sekarang Sobat Iwa juga semakin paham dong ya cara merawat tanaman hias. Jangan lupa saksikan terus Property Inside Out, pastinya dengan tema yang gak kalah menariknya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Follow juga Instagram dan TikTok @iwa.tv dan juga Facebook Iwa TV. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Saya Syara Firisya, sampai jumpa.